Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dengan NPM 411830419019. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Syariah kelas paragraf 2. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kinerja manajemen syariah dalam meningkatkan perekonomian industri halal di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait makanan halal. Seperti yang kita ketahui gitu, pada zaman sekarang tuh makanan halal semakin banyak diminati gitu sama masyarakat umum. Kenapa sih gitu kan? Itu karena makanan halal tuh sudah bisa kita jadikan sebagai tolak ukur terkait kebersihannya, keamanannya, maupun kualitasnya. Nah, makanan halal menurut seorang yang muslim itu apa sih? Nah, makanan halal bagi seorang muslim itu diartikan bahwa makanan tersebut tuh sudah memenuhi hukum syariahnya. Sedangkan bagi masyarakat yang non muslim itu makanan halal diartikan bahwa makanan tersebut tuh sudah terjamin baik dari segi kualitasnya, segi keamanannya, maupun segi kebersihannya. Nah, maka dari itu makanan halal tuh tidak hanya untuk orang yang muslim saja gitu, tetapi orang yang non muslim juga diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, kita tuh harus mengetahui dulu nih, apa sih manajemen syariah itu? Nah, manajemen syariah itu merupakan suatu pengelolaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang optimal. Nah, yang dimana kata optimal ini tuh diartikan sebagai pencarian keridhaan Allah SWT. Nah, maksudnya tuh jadi setiap dalam tindakan-tindakan yang diambil gitu di dalam manajemen syariah itu harus didasarkan pada aturan-aturan Allah SWT. Nah, yang mana aturan-aturan ini tuh sudah terdapat di dalam Al-Quran, hadis, serta sudah dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Nah, tadi kan kita udah membahas terkait pengertian dari manajemen syariah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian dari makanan halal itu sendiri. Nah, apa sih makanan halal itu? Nah, makanan halal merupakan segala hal yang disahkan oleh syariat Islam. Kenapa sih harus disahkan sama syariat Islam dulu gitu kan? Nah, karena dalam agama Islam tuh sangat memegang teguh gitu bahwasannya umatnya tuh harus mengkonsumsi makanan yang halal dan yang baik. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan yang baik yang ada di dunia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Nah, maka dari itu seseorang yang muslim tuh diharuskan banget untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat makanan halal. Nah, yang pertama itu halal berdasarkan zatnya. Nah, maksudnya tuh halal berdasarkan zatnya itu tuh yang kehalalannya tuh sudah ditetapkan gitu di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, contohnya seperti daging sapi, daging kambing, ayam, kalau buah-buahannya seperti kurma, apel, dan anggur. Nah, yang kedua itu halal berdasarkan cara mendapatkannya. Nah, makanan yang halal ketika cara mendapatkannya dengan cara maling, ya makanan itu pun akan menjadi haram gitu. Contohnya seperti kita ingin makan buah apel nih, tetapi kita cara mendapatkannya dengan cara maling, ya apel ini pun juga akan haram gitu dan tidak halal. Nah, yang ketiga itu berdasarkan cara pengolahannya. Nah, makanan yang halal berdasarkan zatnya, berdasarkan cara mendapatkannya, tetapi kalau di cara pengolahannya itu tidak halal, ya makanan tersebut juga akan haram. Nah, contohnya seperti ketika ingin menyembelih sapi, tetapi dalam menyembelih sapi itu tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, berarti daging tersebut tuh hasilnya juga haram. Kita juga tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Nah, sekarang kan kalau di supermarket gitu kan banyak gitu ya makanan yang halal atau yang haram gitu kan. Nah, untuk membedakannya atau kita bisa lebih yakin gitu makanan ini halal nih, nah itu tuh kita lihat aja gitu di kemasannya sudah ada logo MUI belum nih ya, seperti saya udah tampilkan di layar. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mencari makanan yang halal di supermarket atau di pasar dan dimanapun itu kita tinggal lihat aja gitu di kemasannya tuh sudah ada logo halal MUI-nya atau belum gitu. Nah, sekarang kita udah masuk nih pada pembahasan intinya. Apakah makanan halal dapat mempengaruhi perekonomian di Indonesia? Nah, jawaban itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Kok bisa gitu sangat mempengaruhi? Itu tuh karena di Indonesia tuh masyarakatnya tuh memiliki minat yang sangat tinggi itu terhadap makanan halal. Tetapi tidak hanya masyarakat Indonesia saja, dari luar negeri pun mereka memiliki minat yang tinggi terhadap makanan halal. Seperti yang dapat kita lihat nanti pada kurvanya,
Itu pada data skor indeks makanan halal terbesar di dunia. Nah itu tuh Indonesia tuh menduduki peringkat keempat pada negara yang memproduksi makanan halal. Nah, di sini kita bisa melihat pada data skor indeks yang sudah saya tampilkan di layar. Nah, pada data skor indeks dari 15 negara ini tuh Indonesia tuh menduduki peringkat keempat negara yang memproduksi makanan halal yang hingga mencapai nilai sebanyak 71,2% atau 144 miliar. Nah, berarti kan dari data skor indeks ini aja gitu kita udah bisa menyimpulkan gitu bahwasannya makanan halal itu memang sangat mempengaruhi gitu terhadap perekonomian Indonesia. Nah, mungkin memang karena mayoritas di Indonesia itu agamanya masih Islam, jadi masyarakat di Indonesia itu memiliki minat yang cukup tinggi gitu untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Tapi jangan salah gitu, pada zaman sekarang juga orang-orang dari luar negeri pun memiliki minat yang tinggi gitu untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Karena memang makanan yang halal itu sudah terjamin gitu kan, baik dari kebersihannya, kualitasnya, gitu kan. Nah jadi makanan yang halal itu jadi bisa sudah dijamin gitu bahwa makanan itu memang benar-benar bersih gitu kan. Apalagi kan sekarang kan lagi pandemi COVID ini kan, jadi kita pasti milih-milih kan mau makanan yang bersih gitu kan, makanan yang higienis gitu kan. Jadi makanan yang halal nih pada tahun-tahun sekarang tuh memang lagi meningkat gitu minatnya dari masyarakat umum. Nah maka dari itu makanan halal sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Mungkin kita sudah selesai ya membahas terkait kinerja manajemen syariah dalam meningkatkan perekonomian industri halal di Indonesia. Nah, kesimpulannya itu memang makanan halal itu memang sangat berpengaruh gitu terhadap perekonomian di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.